Kami biasa kalau Idul Fitri ataupun Idul Adha, saya tuh pasti sholat ke Istiqlal. Waktu itu bukan secara kebetulan ya, pas hari Idul Adha itu hari Minggu, saya tetap sholat. Tapi saya sampai beberapa kali ketemu sama, saya bilang bapak-bapak, waktu itu kan saya masih muda ya, bapak-bapak rambutnya pirang, dia bilang gini, "Nak, kamu bakal bisa mendoakan orang yang sakit dan menjadi sembuh." Ah, Mbah, saya nggak mau jadi dukun. Itu kan orang yang suka ngobatin orang sakit itu dukun. Lagi baca-bacaannya puasa males saya sama Mbah. Terus saya bilang, doanya aja nggak tahu, Mbah. Hanya menyebut namaku. Orang yang kamu doakan itu pasti sembuh. Nama Mbah siapa? Nanti kamu akan tahu. Nah, saya mikir ini siapa gitu yang orang yang mimpi itu, kan saya nggak tahu gitu. Abang saya ngasih foto-foto wali-wali Songo itu, bukan ini orangnya, rambutnya pirang sebau segini, terus nggak cakep gitu, cakep pokoknya, sinar matanya juga, pokoknya nggak ada orang kayak gitu, bajunya juga putihnya nggak kayak gitu, nggak ada. Misalnya beli di toko juga itu baju warna putih gitu nggak ada. Saya tuh belum paham itu siapa gitu. Nah, waktu itu karena saya juga penasaran ya, bener nggak di gereja gitu. Nah, saya Halo, puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara, bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang ingin membantu pekerjaan Tuhan di kota kami, Bapak Ibu dapat menyalurkan bantuannya di nomor rekening yang tertera di atas ini. Atas setiap bantuannya, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Salam, selamat, salam sejahtera bagi kita semua. Luar biasa bukan? Ketika Tuhan bekerja menjamah dan melawat seseorang. Saudara-saudara, hal itu tidak mungkin. Tidak mungkin bagi manusia. Tidak ada kekuatan apapun yang sanggup mendatangi seseorang jika kekuasaan dan kekuatan itu bukan berasal dari Sang Penguasa Agung, yaitu Tuhan Allah kita. Lihatlah bagaimana kesaksian ibu ini. Justru dia bertemu dengan Yesus. Dia bertemu dengan Sang Juru Selamat Agung. Dengan Allah yang benar. Di saat dia merayakan hari raya besarnya. Nah, saudara-saudara, bagaimana kisah ini selengkapnya? Silakan saudara ikuti kesaksian berikut ini. Haleluya. Nama saya Puji Tuhan. Sri Murniati. Saya berasal dari seberang ya. Dulu waktu saya masih kecil, masih remaja, saya taat dengan ajaran apa yang diajarkan oleh ibu saya. Disuruh sholat ya harus sholat. Karena emang itu ajaran kami dulu. Karena menurut beliau, sholat itu tiang agama. Kalau kita akan melakukan kesalahan, kalau udah sholat pasti kita sadar bahwa itu salah. Dulu saya kan di keluarga saya ini anak perempuan sendiri gitu loh. Kakak dan adik saya laki-laki. Jadi saya dibilang di keluarga tuh termasuk anak kesayangan lah gitu. Dan manja. Tapi jiwa saya berontak karena saya perempuan, jadi saya pengennya seperti adik juga kakak saya, laki-laki gitu.
Seiring berjalannya waktu, sampai saya dewasa, saya disekolahkan, dan cita-cita saya dulu, waktu masih anak-anak, saya ingin jadi tentara, itu kuat. Puji Tuhan waktu itu sekolah, bisa lulus, bisa masuk dari SMP, terus bisa masuk di veteriner atau yang disebut perawat hewan itu loh. Setelah keluar, dan saya ya tetap saya itu harus melakukan kewajiban saya sebagai orang Muslim ya, sholat. Tapi jujur saya kalau disuruh ngaji itu saya paling paling anti, tapi saya bisa gitu sedikit-sedikit. Ya puji Tuhan. Waktu itu saya udah punya anak dan suami saya sudah nggak ada, sudah meninggal. Anak saya karena mungkin ibu saya kasihan sama saya, anak saya dibawa oleh ibu saya pulang ke desa. Nah, waktu itu saya kan berarti saya sendiri di Jakarta, nungguin rumah sambil kerja. Nah kan kami biasa kalau Idul Fitri ataupun Idul Adha, saya tuh pasti sholat ke Istiqlal. Waktu itu bukan secara kebetulan ya, pas hari Idul Adha itu hari Minggu, itu tahun 1999. Nah, waktu tetangga, teman-teman nyamper, ayo katanya kita berangkat pagi-pagi ke Istiqlal. Nah saya nggak tahu, pikiran saya, ini hari Minggu, di gereja ngapain ya? Orang-orang pada ke gereja. Itu orang Kristen ke gereja tuh. Pengen tahu. Nah kebetulan waktu itu gereja Kristen Pasundan di Jakarta, di daerah Tanah Tinggi waktu dulu tuh. Saya orang pada ke Istiqlal, saya masuk ke situ. Saya cuma pengen tahu di gereja itu ngapain dan ada apa. Tahu di situ cuma nyanyi-nyanyi gitu. Di gereja cuma nyanyi-nyanyi gitu. Ya udah, anak-anak pada nanya, teman-teman tuh di Jakarta, kok tadi nggak ada di masjid? Iya, gue di belakang. Enggak, bohong. Ada teman bilang, enggak, dia keluar dari itu tuh, dari gereja. Enggak, gue cuma pengen tahu doang. Aku cuma pengen tahu doang di gereja itu ada apa sih gitu. Katanya ada patung, enggak ada patung. Ada cuma nyanyi-nyanyi. Udah. Nah, minggu besok pengen tahu. Katanya ada apa gitu ya, pengen. Saya penasaran orangnya ya. Saya masuk lagi ke gereja itu dan ketemu sama pendetanya. Terus ngobrol-ngobrol, cerita-cerita lah gitu. Ya udah, saya tuh nggak kesana lagi, mau ngapain gitu ke gereja. Just, saya kan orang Islam gitu. Saya tetap sholat. Tapi saya bermimpi sampai beberapa kali itu mimpi ketemu sama, saya bilang bapak-bapak, waktu itu kan saya masih muda ya. Bapak-bapak rambutnya pirang, dia bilang gini, nak, kamu bakal bisa mendoakan orang yang sakit dan menjadi sembuh.
Mbah, saya nggak mau jadi dukun. Itu kan orang yang suka ngobatin orang sakit itu dukun. Lagi baca-bacaannya puasa males saya sama Mbah. Terus datang lagi mimpi itu. Terus saya bilang, doanya aja nggak tahu, Mbah. Hanya menyebut namaku. Orang yang kamu doakan itu pasti sembuh. Nama Mbah siapa? Nanti kamu akan tahu. Nah, saya mikir ini siapa gitu yang orang yang mimpi itu, kan saya nggak tahu gitu. Udah seiring berjalannya waktu itu saya sakit ya, sakit dirawat. Nah, karena saya tinggi gitu, jadi anak saya udah kelamaan di rumah sakit, minta pulang gitu ke dokter. Tapi sebelumnya saya itu kan masih diinfus ya, atau ada ya yang saya mimpi itu orang ganteng banget, cakep, bajunya jubahnya putih, rambutnya pirang, senyum, terus tangannya diangkat begini ke saya. Tapi nggak ngomong, cuma senyum gitu. Ikut aku. Oh, ngapain ikut? Oh, malaikat, saya pikir gitu. Malaikat nih. Kan menurut ajaran kami dulu, kalau orang sakit mau meninggal, malaikat datang cabut nyawa tuh, katanya kalau nggak dari jempol kaki, dari ubun-ubun atau dari mulut gitu. Saya pikir ini malaikat mau nyambut nyawa nih dari jempol kaki gitu. Kan deket gitu, deket ke saya. Saya bangunin anak saya, kan anak saya ustadz ya. Saya bangunin, dek bangun dek, itu ada malaikat. Mungkin mama mau dijemput nih, gitu. Malah anak saya lari bilang sama keluarga di luar gitu ya, yang nunggu saya sakit. Nah, tapi itu bapak itu angkat tangannya langsung nembus ke langit-langit rumah sakit, sebelah gitu, sinar, senyum dia. Saya belum tahu juga itu kan, belum ngerti gitu. Nah, udah terus sembuh, saya emang terus sembuh gitu. Boleh pulang tuh. Pulanglah. Terus udah pulang, saya kan suka kalau di Jakarta teman-teman gitu suka pada ini, mereka kan banyak tuh orang-orang Kristen ya, orang Batak, orang Manado. Terus saya cerita gitu, kakak udah sehat, udah ada aku mah di sana masa ada yang datengin malaikat, tapi nggak jadi mati tuh aku mah, kakak nggak jadi mati tuh, sekarang bisa ke Jakarta lagi. Kakak berbahagialah, kakak mau dipakai oleh Tuhan Yesus. Ngapain Tuhan Yesus makai aku? Aku orang banyak dosa gini, Tuhan Yesus lagi siapa itu Tuhan Yesus mau makai kakak? Enggak, males manggil. Sudah. Tapi kok kayaknya ada kerinduan gitu. Di hati saya tuh ada kerinduan. Siapa itu? Benar malaikat. Terus saya sharing lah sama pendeta itu kan ya. Terus saya sharing, malah bilangnya, ibu mah itu mah cuman halusinasi. Iya halusinasi gitu, karena saya lagi sakit gitu. Tapi kelamaan gitu, seiring berjalannya waktu, terus saya ketemu teman-teman lagi, sebenarnya siapa ya gitu. Itu yang ini tuh saya ngomong sama abang saya, bang, aku pernah mimpi gini bahwa Bang bisa ngobatin. Terus ada orang mbah waktu aku sakit itu terus bisa sehat sampai sekarang. Malah abang saya ngasih foto-foto wali-wali Songo itu, bang, bukan ini orangnya, rambutnya pirang sebau segini, terus nggak cakep gitu, cakep pokoknya, sinar matanya juga, pokoknya nggak ada lah
nggak ada orang kayak gitu, bajunya juga putihnya nggak kayak gitu, nggak ada. Misalnya beli di toko juga itu baju warna putih gitu nggak ada. Saya tuh belum paham juga, belum paham itu siapa gitu. Nah, waktu itu karena saya juga penasaran ya, bener nggak di gereja gitu. Nah, saya sering ke gereja. Nah, karena ketahuan saya sering ke gereja, saya harus meninggal, harus keluar dari Jakarta, ikut ke desa ibu saya. Saya ikutlah karena semua barang dibawa dan rumah yang di Jakarta itu harus dikontrakin ke orang. Ya udah, saya ngalah, saya ikut pulang ke desa. Saya ini nggak betah, biasa di Jakarta. Jakarta kan rame. Kadang jam 2 aja anak-anak masih pada main dangdutan tuh daerah-daerah saya dulu. Terus tinggal di desa, di pelosok desa, di Jawa Barat ini. Nggak betah kan? Terus saya bilang sama ibu, sama emak saya, mau ke Jakarta lagi. Terus saya ke Jakarta lagi, biasa gitu ke kerja. Terus saya tetap penasaran sekali. Penasaran, terus saya beli Alkitab sendiri, saya baca, nggak ngerti gitu ya. Maksudnya apa? Nggak ngerti. Nah, waktu itu saya ada, ya kalau sekarang baru saya paham, itu kakak rohani ya. Terus saya diajak ke kota deh, di Sumedang. Nah, saya diajak ke situ, sambil ya saya tadi juga nggak ngerti ya, saya ikut, pokoknya ikut ibadah gitu ikut. Saya belum ngerti juga. Terus saya suruh baca buku Yesus. Siapa itu Yesus? Baca. Akhirnya saya paham. Saya ikut di waktu itu tuh sekitar tahun 2007. Iya, 2007. Karena 2006 Desember saya harus meninggalkan Jakarta. Nah, saya 2007, tadinya saya ke Bandung, tapi di Bandung karena pakai bahasa Sunda, saya nggak ngerti bahasa Sunda. Saya diajak sama itu kakak rohani saya itu di Sumedang. Nah, saya di situ belajar gitu. Doa, kata dia, doa. Kok orang-orang doa pakai Tuhan Yesus ya, bang. Terus pada nangis. Kak, aku nggak ngerti itu, ngapain sih nangis Tuhan Yesus, aku nggak bisa. Tapi itu sabar gitu, sabar nginiin saya, nanti juga bisa sendiri gitu. Nah, saya ingat waktu itu kan kalau mau Pentakosta gitu tuh waktu apa ya, Paskah apa ya, tahun 2007 kan puasa 10 hari. Nah, waktu itu kita kan doa tuh. Nah, waktu itu saya ngeliat orang-orang pada nangis kalau doa. Saya, aduh Tuhan Yesus, aduh gimana Tuhan? Tuhan tolong, ya Allah, tolong aku supaya aku juga bisa berdoa menyebut itu Yesus Tuhan gitu, memang gitu. Saya suka gitu. Nah, waktu doa tuh saya bisa, Tuhan Yesus, tolong aku. Nah, semenjak itu saya bisa berdoa dengan menyebut Tuhan Yesus. Itu tahun 2007. Terus kata kakak rohani saya, yaudah harus dibaptis ya, dibaptis. Lah ikutin aja lah saya, terus disuruh baptis, saya baptis tuh ya. Sudah loh, ikut terus. Tapi saya sambil belajar pengen tahu siapa yang dulu yang datang sama saya itu. Saya itu bukan ngikutin yang saya, di samping saya ingin mengenal lebih dekat Tuhan Yesus, juga saya penasaran dengan mimpi saya dan orang yang pernah datang sama saya. Saya ikut terus, saya belajar terus, pengen tahu gitu ya. Saya belajar, saya baca Alkitab, saya baca buku-buku. Terus kebetulan mungkin bukan secara kebetulan juga ya, di
Di Bandung itu ada lembaga LPPBS, itu sekolah Alkitab bahasa Sunda. Tapi jujur saya belum begitu bisa juga bahasa Sunda. Saya ikutin itu, ikut sekolah namanya Mitra Jamaah, itu 2 tahun. Karena waktu itu kan saya juga karena tahun saya suka ke gereja itu saya diusir, udah mau dibunuh, udah segala macam, saya pergi. Saya sering pergi, makanya saya dari tahun 2006 itu dibilang saya melanglang buana ke sono ke sini itu ya karena saya mau pulang kemana, saya harus diam di mana, sedangkan saya perempuan, begitu bukan remaja lagi. Saya berdoa, saya suka ikut berdoa, Tuhan, aku ingin di desa ibuku ini aku punya tempat untuk doa aku. Tapi karena aku nggak dikasih apa-apa Tuhan, aku nggak dikasih warisan apa-apa. Bagaimana caranya Tuhan? Aku rindu untuk berdoa dengan menyebut namamu, karena aku percaya Engkau sumber dari segala kehidupan hamba. Nah, waktu itu tahun berapa ya saya udah disuruh tahun berapa ya 2011 kalau nggak salah. Saya disuruh ikut sekolah Alkitab di Bandung, STTA, sekolah tinggi teologi anugerah di Bandung. Nah waktu itu saya kan juga kan harus baca Alkitab terus ya. Pas saya baca itu udah habis sering saya baca ya. Alkitab itu udah sering saya baca. Tapi waktu itu pas saya baca di Wahyu 19 apa ya saya lupa, pakaian putih, itu jadi bayangan saya langsung waktu pas saya didatangin itu, ini yang datang sama aku, benar yang datang sama aku itu Tuhan Yesus. Tuhan ampuni hamba, pakai hamba sebagai alatmu. Hamba ingin memberitakan Injil kebenaran-Mu kepada setiap orang, kepada anak-anak hamba, kepada cucu hamba, pada keluarga besar hamba. Walaupun hamba saat ini diusir-usir dan ya pahitlah hidup kalau mikir-mikir masa lalu. Ya puji Tuhan bisa saya lewati semua itu sampai hari ini. Dan saya tetap berdoa kepada Tuhan supaya saya tetap dipakai untuk alat-Mu, untuk alat di memberitakan Injil kebenaran kepada setiap orang yang saya temui dimanapun dan kapanpun. Puji Tuhan. Saya waktu itu juga pernah saya jatuh ya, karena saya waktu itu di Sumedang jatuh. Sebenarnya saya sampai nggak bisa jalan, nggak bisa gimana ya, sakit itu waktu diurut, kata tukang urut tulang ekor patah. Aduh Tuhan, masa sampai begininya aku tapi aku percaya Tuhan. Masa saya tuh telepon ibu rohani saya dari Bandung, terus dijemput, pulanglah ke desa kami. Tapi di desa yang di sini, di pelosok desa yang sekarang juga saya ada di sini, nggak ada seorang pun yang mau merawat saya. Saya sedih. Tapi saya ingat Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa. Dengan cara apapun, saya pasti sembuh. Waktu itu emang saya kan suka gabung di Jakarta sama teman-teman di Prepper Jakarta ya. Waktu itu kita ada pelayanan kesembuhan juga di Jakarta Timur.
waktu kita rapat, sebelum itu saya dikabarin juga, jadi saya ke Jakarta lagi dalam keadaan sakit, nggak jalan juga susah, mau ngomong aja susah. Nah, tapi saya ketemu juga dokter ya dulu, saya satu gereja juga. Saya bilang, dokter kapan praktek di rumah sakit? Kamis ya dok. Saya ke sana ya dok. Kenapa? Jatuh nih saya sampai nggak bisa napas. Ya udah katanya, minta surat ke puskes dulu, surat pengantar. Oh iya, nanti saya besok saya ini. Tapi hari Kamis ya datangnya. Nah, udah gitu, itu kan hari Minggu ya. Waktu hari Senin saya dikabarin kita ada rapat. Bu, saya kan dipanggil Bu Murni. Bu Murni ada di Jakarta? Oh iya ada, Dek. Ada. Nah, kita mau ada apa biasa katanya KKR kesembuhan di rayon di Jakarta Timur. Bisa datang? Oh iya iya bisa, kebetulan emang Ibu ada di Jakarta. Saya ke sana, ikut rapat, ikut buat ini. Nah, waktu itu semua udah pulang, tinggal ada 7 orang kalau nggak salah. Nah, jangan pada pulang dulu dong, jangan pada pulang dulu dong Pak. Kenapa? Saya ini jatuh sampai udah nggak bisa napas, ini saya kayak tulangnya nyesek ke sini. Didoain tuh, doain mereka. Saya juga ikut doa. Terus doain dalam nama Yesus, aku pasti sembuh. Aku tidak mau ke dokter Tuhan karena antrinya itu Tuhan, tapi aku percaya dengan doa yang saat ini dia didoakan oleh teman-teman di sini, hamba akan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, sembuh saya. Napas biasa lagi, duduk nggak terlalu sakit gitu. Pokoknya sembuh lah. Puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus sembuh saya, bisa jalan lagi, bisa napas, bisa itu. Terus ya udah ikutlah ya, saya gitu ngedoain orang-orang yang sakit lah. Ngedoain orang sakit, saya sendiri sakit, cuman itu nggak mungkin Tuhan, masa sih saya mendoakan orang mereka yang sakit, saya juga sakit, nggak mungkin kan. Puji Tuhan saya sembuh. Puji Tuhan, Tuhan itu baik. Tuhan itu ajaib luar biasa. Puji Tuhan. Setelah selesai di sana, sudah selesai itu di acara di Jakarta itu, di level Jakarta. Bilang, aduh, aku kemana ini ya? Aku nggak mungkin begini, aku harus pelayanan. Seperti perintah dari Tuhan di Matius 28. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi Tuhan, tolong beri hamba kekuatan. Tolong beri hamba hikmat-Mu Tuhan. Kemana nih saya? Jadi ya, puji Tuhan, saya diusir dari rumah, tapi justru saya kenal banyak pendeta-pendeta dan enggak. Kalau dulu-dulu kan saya seperti jalan di tempat gitu. Nggak ada yang membimbing, nggak ada yang nginjilin. Jadi saya ini sendiri gitu. Tuhan Yesus sendiri yang nginjilin saya dengan jalan. Ya, saya dikasih mimpi juga waktu saya sakit. Tuhan Yesus datang. Saya harus bisa mendoakan orang sakit. Saya harus jalan. Saya harus pergi. Nah, sudah. Tapi kita kan harus punya wadah gitu ya. Kemana nih saya? Tapi saya ini lagi sama sharing, kalau kita pergi, jangan kita bawa bendera. Oh, oke. Saya nggak ngerti tadinya bendera apa. Tapi puji Tuhan sekarang saya tahu. Dan saya sekarang Tuhan kirim saya ke Kuningan, ke desa ini lagi. Padahal saya jujur nggak mau di sini. Saya nggak mau jauh ke kota, nggak kerja, perempuan lagi. Saya di Tuhan, tolong beri hamba kekuatan, beri hamba kemampuan
untuk melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Walaupun sampai hari ini anak-anak saya belum mau terima Yesus, tapi puji Tuhan sekarang mereka mau menerima saya. Dan saya setelah ibu sama keluarga yang lain meninggal, dan saya berdoa sebelumnya juga saya ingin punya tempat. Puji Tuhan ada sedikit tanah dan saya bikin, kalau kata orang Sunda mah saung gitu ya, buat saya, tapi belum bisa saya tempati karena belum rampung. Ya puji Tuhan, itu tempat saya. Untuk masa tua saya, kalau saya udah nggak bisa pergi kemana-mana, saya tetap di situ berdoa. Saya ingin rumah itu menjadi rumah doa. Walaupun saat ini desa yang saya tempati saat ini, mungkin saya juga nggak tahu, mungkin mereka juga nggak suka sama saya. Tapi kita damai-damai aja sampai hari ini. Puji Tuhan, saya percaya karena Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang penuh mujizat, Tuhan yang ajaib. Saya selalu rindu untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Walaupun saya tidak bisa seperti mereka yang bisa pujian kenceng-kenceng nyanyi dan berdoa kenceng-kenceng. Saya belum bisa seperti mereka karena keadaan saya di tempat ini. Puji Tuhan ini saya bisa kesaksian ikut Jom di channel ini. Ini keponakan sama cucu keponakan baik, dia mau menolong saya, ngajarin gimana caranya Jom, gimana caranya buka ini nih kayak gini. Saya kan nggak bisa, saya nggak ngerti. Maklum saya kan bukan, maksudnya dulu waktu saya masih remaja nggak seperti ini, nggak ada seperti ya Jom begini kan ya. Ya puji Tuhan, sampai saat ini saya masih tetap bertahan, walaupun mungkin anak saya masih marah, suka suka ngajak sholat lagi, ngajak apa, tapi saya tetap bertahan. Ini keyakinan mama dan nggak bisa lagi diganggu gugat. Ya seandainya memang mama mati, ya itu urusan Tuhan. Masa sih kalau mama mati mau didiemin aja itu mayat? Pasti dikubur. Dipuji Tuhan, cuman ya gitu. Saya punya kesaksiannya, ada teman sakit. Dulu, tahun berapa, udah lama juga sakit deh. Sakit udah mau meninggal, dia telepon ke saya, minta didoain. Saya bilang, oke, aku mau doain kamu, tapi coba lihat dulu itu apa, baca Al-Quran dulu ya. Kalau aku yang baca aku nggak mau, karena aku nggak begitu lihai, nggak begitu pinter ngaji. Coba kamu sendiri, kan kamu juga orang pesantrenan, coba baca Ali Imran ayat 49 sama artinya ya, kan telepon ya. Nanti kalau udah tahu artinya, baru aku telepon, kamu telepon aku dan aku ke sana, Mang. Akhirnya mungkin dia baca, dia bilang, kok justru kamu yang tahu sih? Aku kan belajar, harus belajar dong. Semua kitab-kitab itu harus dipelajari, dimengerti. Ya udah katanya, kamu ke sini kan di Bogor dia. Ya udah saya ke Bogor, doain dia beberapa kali. Terus
puji Tuhan sembuh. Terus kan nggak mungkin saya bolak-balik ke Bogor. Saya hubungin teman-teman hamba Tuhan di daerah Bogor. Saya suruh follow up dia. Setelah sembuh, saya pikir dia mau ikut ibadah di gereja. Nggak taunya dibalik lagi, itu urusan dia sama Tuhan. Saya cuma ngasih tahu, tapi saya pikir lagi, iya, aku aja diusir-usir. Gimana dia nanti, kasihan juga, udahlah biarin. Dia mau pengajian, dia mau ikut majelis taklim, urusan dia lah. Urusan dia sama Tuhan. Aku cuma kasih tahu, aku cuma doain, ya udah. Tapi kami tetap berteman sampai hari ini. Itu sahabat kecil saya. Sampai hari ini masih berteman sama dia, masih telepon-teleponan. Kadang kita ada reuni, ketemuan, ya dia sholat. Saya sih nggak terlalu ini. Dia juga nggak komen-komen, nggak gimana gitu ke saya, biasa-biasa aja. Cuman dia bilang, kok sekarang jadi kalem? Kalemnya gimana? Nggak cepet ngotot. Dulu mah ada yang nyinggung sedikit tuh pasti marah, pasti berantem, udah kayak cowok. Gue kan sekarang kan aku kan anak Tuhan, harus sabar, harus mengasihi siapapun. Itu ajaran kami. Mungkin dulu mah nggak ngerti gimana itu cara mengasihi, bagaimana itu cara menyayangi. Kadang sayang, apalagi kalau misalnya itu apa ya apa tuh, kalau cowok-cowok orang-orang seberang itu kan mentang-mentang dia mampu, pasti ada kelakuannya yang enggak, kalau kata orang Sunda mah enggak cereg. Saya enggak suka. Ya udah, lebih baik kita sebegini aja ya. Kita berteman, tapi kita jangan saling mengganggu, karena dia juga udah saya injilin, udah saya doain sembuh, dia ya udah itu urusan dia sama Tuhan. Dan ada lagi sekali nih, anak saya yang perempuan, kan lagi itu ikut, kalau orang daerah saya kan suka ikut dagang di Jakarta gitu, itu apa namanya, aklus 2 bulan sekali gitu ya. Dia ikut dagang sama orang di desa Marga Cina. Terus sakitnya aneh gitu. Sakitnya aneh. Saya kan selalu berdoa buat dia ya. Saya doain anak-anak saya doain cucu saya. Kok sepertinya aneh sakitnya gitu. Kalau saya doain, kayak ada yang suka melotot sama saya. Saya juga nggak, kalau sendiri saya nggak mungkin, tapi saya tetap berdoa. Mungkin takut nggak mampu, saya hubungi ibu rohani saya di Bandung. Coba kata hubungin hamba Tuhan yang dekat. Waduh, nggak ada Bu. Jauh-jauh semua, mungkin mereka nggak mau. Lagi musim hujan, lagi, nggak mau deh. Gimana caranya? Udah kamu doa terus di situ. Nanti kalau udah ini, coba bawa ke hamba Tuhan. Aduh, memang ini gimana anak saya nih ya. Udah gimana sih gitu. Nggak taunya anak saya itu ikut dagang sama orang itu nggak taunya anak saya mau dijadiin tumbal. Nah, saya nggak rela dong anak saya dijadiin tumbal. Biarpun anak saya belum mau terima Yesus, tapi saya nggak mau. Saya bawa ke gereja, ke rumah hamba Tuhan, didoain, ya sembuh, puji Tuhan sembuh. Itu seperti ada yang gimana ya? Saya juga kan nggak begitu ya, dibilang percaya nggak percaya sama kuasa gelap sama begitu ya, melototin mata merah. Saya doa, saya cuma doa, dalam nama Yesus keluar kau, jangan ganggu anakku, melototin dari jauh gitu. Itu dibilang perasaan, bukan ya,
Soalnya saya tidur waktu itu di rumah Mbak Tuhan itu berdua anak saya. Ya puji Tuhan anak saya sembuh sampai hari ini. Tapi gimana ya, saya juga rada sedih. Mereka mau percaya Yesus, Nabi Isa yang bisa menyembuhkan karena di Al-Quran ada. Tapi nggak mau menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi saya percaya dengan janji Tuhan dalam firman-Nya. Bila satu orang dalam rumah itu bertobat, seisi rumah diselamatkan. Saya pegang janji itu. Amin Tuhan, tolong anak-anak hamba. Itu Tuhan. Hamba jangan sampai tersesat seperti mereka dalam keadaan seperti ini. COVID, nggak bisa usaha. Tuhan tolong. Jangan sampai melenceng gitu. Minta-minta sama kuasa kegelapan. Karena kebanyakan di daerah kami tuh begitu. Dan banyak. Saya puji Tuhan anak saya enggak, karena saya percaya dia selalu kasih ceramah sama orang, masa dia mau melakukan seperti itu, kan enggak mungkin. Tapi saya liatin dia emang enggak. Saya cuman gimana ya, kalau kita lagi kumpul ngobrol-ngobrol sama mereka, gimana sih mah, tapi Mama sih percaya sama Tuhan Yesus. Karena kan di firman juga dibilang, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Itu kata Tuhan Yesus. Nah, percaya itu. Dan makanya kalau baca Al-Quran sama artinya, coba. Dan Mama nggak mau masuk neraka. Kok gitu? Iyalah. Coba lihat di Al-Quran di surat Maryam ayat 71. Mereka akan mendatangi neraka semua. Nggak mau Mama mendatangi neraka. Mama pengen ke surga sama Tuhan Yesus. Kalau kamu mau masuk surga, ikut Mama. Pernah sih, ya ketemu ikut Mama. Jangan ikut Mama, tapi ikut pelajaran Tuhan Yesus. Kalau ikut Mama, Mama juga berdosa. Kata Ibu Rohani saya juga, kalau kamu ikutin Mama kamu, belum tentu Mama kamu juga masuk surga. Namanya Mama kamu itu manusia, kalau mau kamu masuk surga, ikut Tuhan. Ikut Tuhan. Percaya. Karena pelajaran di Islam juga kan harus percaya kepada kitab-kitab. Ya harus percaya sama kitab dari Tuhan. Mereka suka bilangnya Injil. Kalau kita kan bilangnya Alkitab ya. Kamu harus percaya. Kalau mulut mah iya bilang iya. Tapi kalau dinasihatin iya mah. Kamu jangan lupa kamu sakit dulu didoain itu. Karena Tuhan Yesus. Iya mah. Tapi Mama nggak mau maksa kamu supaya kamu masuk ke Kristen, enggak. Soalnya saya jujur juga Pak. KTP saya masih Muslim, masih Islam. Karena saya minta ganti ke RT nggak mau. Ya saya cuma jalani kehidupan saya seperti ini, dan hati saya tetap buat Tuhan Yesus, dan saya akan tetap melayani dimanapun, kapanpun. Saya cuma minta doa supaya saya tetap, iman saya tetap kuat. Dan saya rindu punya rumah doa di desa saya. Terus saya ada perintisan di daerah Cigedang, seharusnya saya sebulan sekali ke sana. Tapi sekarang udah sebulan setengah belum ke sana. Waktunya belum tepat karena saya kerja baru sebulan. Cari buat dana buat nerusin rumah doa saya. Rumah doa sekalian buat rumah tinggal saya karena saya nggak punya rumah. Walaupun Tuhan Yesus sudah nyediain rumah saya nanti di surga. Kalau memang saya
dipanggil oleh Tuhan Yesus. Dipuji Tuhan, anak-anak saya, teman-teman saya sekarang sudah menerima saya, dan saya ya nggak susah-susah amat biarpun saya hidup sendiri. Puji Tuhan, saya biarpun rumah ini belum selesai, saya punya rumah buat nanti saya berdoa pada Tuhan Yesus dan tetap bersekutu sama Tuhan Yesus, dan saya tetap rindu untuk tetap memberitakan kabar baik kepada keluarga, teman-teman juga di desa kami. Dan kami di kota kami, di kota Kuningan ini, kami mempunyai misi dan punya visi, satu orang di setiap kecamatan ada anak Tuhan yang takut, yang tetap menjalankan perintah Tuhan. Puji Tuhan, saya mohon doanya supaya saya tetap tabah, karena di desa ini cuma saya, tidak ada yang mendukung saya. Puji Tuhan, teman-teman biarpun jauh, pendeta-pendeta tetap memberi support kepada saya supaya saya tetap kuat. Puji Tuhan, terima kasih. Cuma itu Tuhan yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus ajaib. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Jangan pernah suam-suam kuku ikut Tuhan Yesus. Kita harus percaya sepenuhnya, kalau kata orang Sunda, percaya sagembleng nak, hirup orang teh nu ngagerakeun. Yang membimbing itu Tuhan Yesus. Asal kita tetap setia, kita taat apa yang diperintahkan Tuhan. Tuhan akan memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Jangan lupa terus bagikan tayang-tayang kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.